Baik, kita mulai ya. Kita akan membuat surat seperti ini. Jadi ini adalah sebuah surat balasan penawaran. Jadi membuat surat seperti ini kita menggunakan Microsoft Word ya. Nah, nanti kita akan mulai langkah demi langkah dan ini sudah pernah kita coba. Mulai dari perataan tengah, rata kanan, ya kan? Kemudian di sini ada perataan kanan kiri. Yang terakhir kemarin kita buat penomoran, ya kan? Nah, caranya ini bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Nanti ada dua materi tambahannya akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama, saya tulis dulu ya. Nih, yang pertama kita nanti akan menambahkan ini tabulasi dan yang kedua adalah indentasi. Ya, ini nanti akan kita bahas dua tambahan ini untuk menyelesaikan studi kasus yang pertama ini. Ya, nah, saya sudah menyiapkan dokumen yang masih asli seperti ini, ya seperti ini. Kita akan membuat tampilannya menjadi seperti ini. Kita zoom, tak perbesar. Nah, seperti ini, ya. Perhatikan langkah demi langkah karena nanti akan saya urutkan dari yang paling atas. Baik. Untuk judul di atas ini atau kop surat, ya, ini ngeblok, dibuat rata tengah. Ya, bisa ya, rata tengah. Kemudian berikutnya kita cek di sini ada garis bawah. Garis bawah itu ngambilnya dari shift pakai minus. Jadi nanti membuat garis bawah seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini garis bawah. Berikutnya ada tanggal surat. Posisinya ada di sebelah kanan. Berarti menggunakan perataan apa? Perataan kanan. Nah, ini. Kemudian di sini ada nomor. Kemudian ada perihal, kita pengen membuat seperti ini, rapi seperti ini. Nah, inilah materi kita yang baru yaitu indentasi. Tabulasi. Ya, tabulasi. Nah, caranya membuat tabulasi, perhatikan. Ini tidak sulit, cukup perhatikan. Kita blok dulu, yang akan dibuat tabulasi. Tabulasi itu menempatkan posisi kursor pada posisi tertentu. Contoh, kita akan taruh titik 2 ini nanti di posisi 1,5 cm. Perhatikan, dia akan menunjukkan pada garis 1,5. Caranya cukup klik pada angka yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kalau kurang pas tinggal diklik, tekan, geser kanan kiri kalau kurang jauh atau kurang dekat. Ini tabulasi. Nah. Dan ini akan berfungsi tabulasi ini, misalnya posisinya di sini agak mepet seperti ini. Pengen rapi di posisi 1,5 cm ini, maka tekan tombol tab di keyboard. Ini tabulasi. Ya, seperti ini. Ya, ini. Kemudian materi yang kedua adalah ini. Kita bagaimana membuat seperti ini. Di sini ada paragraf atau dokumen yang lain, di sini kok agak menjorok ke depan. Ya, inilah yang disebut dengan indentasi. Ya. Indentasi ini caranya bagaimana? Caranya juga mudah. Saya contohkan dulu, saya blok sampai sini misalnya. Indentasi letaknya di sini. Indentasi. Ini ada first line itu untuk baris pertama itu menjorok. Hanging indent itu selain baris pertama menjorok, tapi kalau yang left indent ini batas pengetikan paragraf di sebelah kiri. Ya, batas pengetikan paragraf sebelah kiri. Left indent ini kita geser dengan cara diklik, ditahan sampai ini muncul garis seperti ini. Geser ke kanan. Kira-kira lurus dengan teks tulisan balasan. Seperti ini. Ini caranya geser. Saya ulangi untuk yang teks berikutnya. Ini di blok. Seperti ini. Kemudian inilah. Bentuknya seperti jam pasir. Sampai nunjuk left indent baru diklik, tahan ya pada mousepadnya, kemudian digeser seperti ini. Dipaste. Nah, berikutnya apakah ini harus satu-satu? Tidak, ini bisa diblok semuanya mulai dari sini sampai data terakhir seperti ini. Nah, ini kemudian kita geser pakai left indent lagi. Seperti ini.
Cek, hampir mirip dengan studi kasusnya ini. Ya. Oke, sampai sini. Baik, berikutnya kita cek lagi. Ini sudah sama. Di sini ada apa? Penomoran paragraf. Nih, ada 1 2 3 sampai 5. Caranya ini bagaimana? Caranya ini diblok dulu. Saya perbesar. Ini diblok dulu seperti ini. Pilih yang numbering. Ini pilih yang numbering. Selesai. Ya. Kemudian untuk yang harga ini diblok. Kita buat efek tebal. Yang harga ini. Tebal bisa ya. Oke, ini. Nah, sebelum ke bagian tanda tangan, coba perhatikan. Kita buat perataan rata kanan dan rata kiri untuk paragraf yang ini. Caranya seperti kemarin. Klik. Kemudian yang ini juga dibuat rata kanan dan rata kiri. Ini. Oke. Hampir selesai untuk membuat suratnya. Ya. Itu ya. Kemudian kalau sudah, yang terakhir di sini ada teks hormat kami, kemudian sampai namanya ini. Ini kalau kita lihat perataannya perataan tengah, tapi mepetnya ke kanan. Caranya bagaimana? Caranya ini adalah penggabungan antara indentasi dan perataan. Diblok dulu, perbesar dulu biar kelihatan. Ini. Di sini gunakan rata tengah dulu. Seperti ini, kalau rata tengah ya. Ini kan harusnya mepet ke sebelah kanan. Caranya cukup digeser pakai left indent. Geser ke sini. Perhatikan, dia akan menggeser sesuai dengan yang kita ingin. Misalnya di angka 11. Ini left indent. Jadi batas pengetikannya itu atau batas paragrafnya sampai di sini. Ini selesai. Ada satu lagi yang harus kita samakan, yaitu jenis hurufnya. Jenis huruf yang ada di studi kasus 1 ini adalah Times New Roman. Cara menggantinya, saya kasih trik bagaimana ngeblok semua paragraf atau semua dokumen. Tidak perlu menggunakan mouse tapi pakai keyboard. Dengan CTRL tekan huruf A, blok semua. Ya, kursornya tidak harus taruh di mana, terserah kursornya di mana saja bisa. CTRL A, maka dia akan blok. Nah, karena menggantinya berbarengan, tinggal di blok kemudian pilih Time New Roman, ukurannya 12. Untuk yang judul atau kopnya ini dirubah menjadi 14 biar lebih besar dikit. Nah, ini disesuaikan dengan garis. Demikian untuk materi studi kasus yang pertama. Oke, seperti itu ya. Oke, silakan nanti dicoba untuk latihan seperti ini.